Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi materi pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membahas beberapa poin penting yang berkaitan tentang bagaimana pembelajaran Quran Hadis atau PAI kalau di sekolah umum itu dalam sekolah maupun madrasah, dan juga kemarin kita sudah melewati proses bagaimana teman-teman itu mempraktekkan langsung berkaitan dengan micro teaching. Nah, hari ini kita akan mencoba mengeksplorasi atau mengkaji tentang bagaimana posisi pembelajaran PAI atau pelajaran Quran Hadis spesifiknya itu yang berkaitan dengan kebijakan dari Merdeka Belajar, sehingga kita akan tahu bagaimana posisi dari pembelajaran PAI atau mata pelajaran PAI baik itu di sekolah maupun madrasah. Di sini saya akan share materi secara singkat yang berkaitan dengan tema topik ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin tentang pendidikan Al-Quran dalam kebijakan kurikulum Merdeka, ini tentu tidak bisa terlepas atau terpisah satu sama lainnya, karena pembelajaran Al-Quran, ya, baik itu yang secara resmi, secara formal di madrasah maupun sekolah-sekolah swasta maupun negeri, ini adalah bagian dari kurikulum kebijakan nasional. Nah, kehadiran kurikulum Merdeka Belajar ini posisinya seperti apa dan bagaimana kehadiran kurikulum Merdeka ini? Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya kehadiran kurikulum Merdeka Belajar ini, kalau kita melihat 2 tahun belakang, itu sebenarnya sebuah solusi di masa darurat. Apa maksudnya, Pak? Yaitu di mana di masa COVID ini, ya, pembelajaran itu mengalami ketimpangan, sekolah mengalami ketimpangan, atau pendidikan mengalami ketimpangan, di mana sekolah harus juga ditutup, ya. Tutup dalam artian tidak boleh terjadinya tatap muka karena masalah pandemi. Kemudian juga pendidikan ini karena sekolah saja, kita dengan kehadiran sekolah saja, kita secara fisik hadir sekolah saja itu banyak masih kendalanya, apalagi dengan sekolah yang sifatnya jarak jauh. Muncullah sekolah online, kita dipaksa dengan sekolah online. Nah, proses-proses yang semacam ini kemudian menimbulkan berbagai macam masalah. Nah, di saat seperti ini, negara itu hadir, ya, ingin memberikan solusi bagaimana terjadinya lost learning atau hilangnya pendidikan. Hilangnya pendidikan itu bukan hilang dari peradaban, tetapi terjadinya putus, ya, ada semacam gap yang di tahun ini atau di tahun-tahun masa pandemi ini terjadinya pandemi yang mengakibatkan pembelajaran itu mulai mengalami ketimpangan. Nah, di posisi darurat ini hadirnya kurikulum Merdeka itu sebagai implementasi program darurat yang dirancang untuk merespon dampak dari pandemi. Begitupun juga Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan yang dilakukan agar peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang diminati. Dalam artian bahwa kehadiran kurikulum Merdeka Belajar ini wujud dari solusi bagaimana negara untuk merespon situasi yang darurat, ya. Karena harusnya di masa apapun, kondisi apapun, semua elemen masyarakat itu seharusnya bisa mendapatkan hak-haknya, termasuk juga dalam pendidikan maupun sekolah. Nah, termasuk dalam kondisi bencana sekalipun, maka pemerintah seharusnya memang bisa merancang kurikulum yang sangat adaptif dengan berbagai macam situasi, termasuk juga 2 tahun belakang, teman-teman, ya, teman-teman pasti merasakan, ya. Jangankan di sekolah, ya, di kampus saja kita juga merasakan. Yang dulu misalnya teman-teman bisa ngecek kalau di kampus itu kadang ada namanya program tahsin. Program tahsin itu kan yang paling efektif itu kan ketemu, kemudian diajarin, selain diajarin nah, misalnya contohnya tadi di kampus, ya. Di kampus itu kita ada program tahsin. Nah, paling efektif itu kan kalau belajar itu kan ketemu langsung, itu ngaji, ketemu, kemudian diajarin langsung yang benar salah. Nah, kemudian di masa pandemi kemarin di kampus kita UAD tahsin itu dilaksanakan secara online, dan itu berbeda jauh, ya, efektif tidaknya, kemudian juga hasilnya. Nah, ini salah satu memang problem yang
yang terjadi. Tapi memang kurikulum Merdeka Belajar ini yang kita bicarakan hari ini memang kita akan fokuskan yang di tingkat sekolah baik di SD, SMP maupun di SMA. Nah, teman-teman sekalian, ada muncul pertanyaan kenapa harus kurikulum Merdeka Belajar? Karena sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan dan juga sunatullah itu namanya produk manusia itu pasti ada kurang-kurangnya, sehingga kekurangan-kekurangan hasil kreasi manusia itu juga harus disempurnakan. Nah, bukti harus disempurnakan apa? Tadi kurikulum yang awalnya kurikulum 13, sebelumnya juga KDSP, ada pembaruan. Terutama juga dengan situasi-situasi yang berbeda. Semua orang terkejut dengan situasi pandemi kemarin, sehingga bagaimana hak-hak dari warga negara, termasuk juga masyarakat dan juga siswa-siswa di sekolah juga harus mendapatkan haknya. Maka kehadiran kurikulum Merdeka Belajar ini menurut saya juga sebagai sebuah solusi. Dan yang pentingnya dan yang paling penting dari kurikulum ini memiliki karakteristik ya, karakteristik kayak sifat-sifat dari kurikulum ini apa? Nah, ada 3 hal yang difokuskan oleh pemerintah yang berkaitan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, karakteristik utamanya ada 3 poin nih. Yang pertama ini cukup menarik ini ya. Jadi pembelajarannya ditekankan kepada pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill. Ini kata kuncinya. Ada 2 kata kunci ya. Ada 3 kata kunci. Pertama berbasis proyek, ya. Kemudian pengembangan soft skill. Nah, dan yang ketiga yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini menarik ya. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini memang seyogyanya dirancang bagaimana model dan juga aktivitas pembelajarannya itu bisa berbasis proyek untuk pengembangan soft skill. Nah, kalau teman-teman perhatikan, belajar itu kan waktunya tidak panjang. Kalau SMA itu hanya 3 tahun. Kalau SMP juga 3 tahun. SD juga 6 tahun, lebih panjang sedikit ya. Waktu-waktu yang terbatas ini, kita mungkin tidak bisa mengharapkan yang banyak ya dari siswa ya. Tapi yang paling penting, kita menanamkan ya, kemampuan soft skill mereka, misalnya kolaborasi, berjiwa integritas, melatih kejujuran mereka, melatih amanah, itu kan bagian dari soft skill mereka ya. Kalau hard skill, misalnya keilmuan mereka harus misalnya bisa ranking 1, nilai tinggi segala macam, menguasai ilmu, oke lah itu juga termasuk. Tetapi salah satu yang juga penting adalah soft skill-nya. Nah, pembelajaran berbasis proyek menurut saya ini sangat dibutuhkan. Sehingga kalau guru di kelas hanya mendominasi, kemudian juga hanya mengajarkan dengan metode ceramah saja, maka ini alamat ini siswanya akan bosan, pelajarannya juga tidak diminati, dan yang paling penting tidak dapat apa-apa ya. Yang dijelaskan hanya disampaikan, diceramahin siswa berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan ya. Ketemu guru itu lagi, materinya juga sama, mengulang-ulang, bahkan tidak ada aktivitas-aktivitas yang merespon, mengeksplorasi potensi siswa ya. Nah, karena kita yakin siswa itu punya kemampuan yang luar biasa ya, kecerdasan dan juga kreativitas mereka kalau sudah ketemu dengan strategi yang tepat, guru yang tepat, materi yang memang juga sangat sesuai, ini sangat memberikan ya bantuan bagi mereka untuk berkembang lebih baik. Sehingga program pembelajaran yang berbasis proyek menurut saya itu cukup menarik dan juga memberikan kesempatan mereka untuk melatih soft skill. Misalnya begini nih, pelajar ada misalnya materi PAI, materi PAI tentang sejarah. Nah, ini kita minta mereka untuk membuat video singkat ya tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari tugas proyek membuat video Kiai Haji Ahmad Dahlan saja, mereka apa yang mereka bisa dapat? Bukan hanya mereka harus belajar tentang sejarah, tapi mereka belajar empati. Apalagi tugasnya berbasis proyek ini adalah tugas kelompok. Mereka belajar empati, belajar kolaborasi, belajar amanah, melatih teamwork, solid team, apalagi kejujuran antar kelompok. Ada empati, sense empatinya muncul. Si Fulan atau teman saya, si Budi misalnya udah ngerjain nih. Harusnya saya juga mulai ngerjain, dibantuin nih. Jadi ada pembagian tugas di sana, ada rasa bertanggung jawab dan juga ada rasa memiliki satu sama lain. Bayangin, dari satu tugas saja mereka bisa banyak belajar hal. Soft skill-nya dapat, kemudian hard skill-nya juga dapat. Bahkan mereka bisa belajar hal-hal yang baru. Ya. Misalnya dari pelajaran sejarah Islam, misalnya tadi membuat profil singkat, misalnya 2 menit atau 5 menit tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu tokoh nasional dan juga tokoh Muhammadiyah, bukan tokoh lagi, ini pendirinya organisasi Muhammadiyah misalnya. Ini mereka bisa belajar hal. Buat video berarti mereka harus belajar tentang ilmu sejarah. Mereka harus belajar banyak buku nih. Misalnya mereka belajar juga teknik editing video. Mereka belajar desain. Mereka belajar, misal pun itu misalnya ada video yang harus di-tag videonya, mereka belajar untuk acting dan juga tampil depan kamera. Nah, bayangin teman-teman sekalian, atau adik-adik sekalian mahasiswa, dengan melalui pembelajaran berbasis proyek ini, ya, ini yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka Belajar.
Jadi bukan hanya menekankan pada tugas yang berbasis proyek, tapi mereka juga mengembangkan soft skill. Nah, untuk apa? Disinilah untuk menumbuhkan karakter atau nilai-nilai profil seorang pelajar Pancasila. Bukan berarti maksudnya ini diganti PAI menjadi pelajaran PPKN atau kewarganegaraan, bukan. Tetapi profil pelajar Pancasila itu memang yang mencirikan keindonesiaannya. Apa itu profil Pancasila? Yaitu dia bisa menghargai orang lain. Wah, itu kan soft skill yang bisa menghargai temannya, apalagi memberikan penghargaan bagi temannya yang sudah kerja keras, menghargai kerja keras temannya, kemudian toleransi dengan karakter yang berbeda-beda, kemudian juga mereka memiliki rasa empati. Itu kan apakah bukan bagian dari profil Pancasila? Tentu, ini sangat banyak sekali yang bisa didapat dari kesempatan siswa yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Melalui apa? Berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill. Untuk apa tujuan tadi? Melatih atau membentuk karakter siswa yang berciri khas sebagai profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi penting? Nah, karakteristiknya adalah kurikulum Merdeka Belajar ini fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Di sini ada yang bisa saya highlight ya, yang bisa kita tandain, misalnya literasi dan numerasi. Jadi, untuk materi-materi pembelajaran, itu kita tekankan bukan hanya hal sifatnya administratif, ya, tetapi lebih kepada kemampuan mereka untuk memperdalam tingkat literasi mereka. Jadi, literasi ini kan bukan kemampuan hanya bisa membaca A, I, U, E, O, kemudian disandingkan huruf sama kalimatnya, bukan itu, tapi kemampuan untuk memahami sesuatu, ya. Jadi, literasi digital, literasi bacaan, literasi keagamaan, itu yang masuk dengan literasi. Jadi kemampuan untuk memahami secara esensial. Ini penting, kenapa? Karena tingkat literasi literasi bangsa Indonesia ini cukup rendah, ya. Misalnya literasi bacaan. Jadi apapun yang kita terima di forward, share sana sini. Jadi kurangnya rasa check and recheck. Itu kan kekurangan dari tingkat literasi juga. Kemudian misalnya literasi keagamaan. Wah, kaitannya apa nih literasi keagamaan? Misalnya ajaran yang kita terima itu harusnya, apalagi ajaran agama Islam, ya, ajaran-ajaran agama, saya yakin agama secara umum sekalipun juga mengajarkan sebuah cinta dan rasa kasih. Jadi ajaran Islam itu sering dikenal dengan rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada misalnya ceramah atau misalnya ajaran keagamaan yang sifatnya sangat tendensius dan membenci, mengajak orang untuk menggiring opini benci sana sini, ataupun yang sifatnya menggerakkan seorang untuk melakukan sebuah kekerasan, tentu ajaran ini yang salah. Maka bacaan-bacaan atau ajaran-ajaran atau bentuk-bentuk yang dakwah yang mengajak kepada kekerasan, tentu ini keliru. Maka penting di sini, ya, literasi keagamaan kita harus diperkaya sehingga tidak terjerumus itu anak-anak muda, siapapun tua muda, terjerumus kepada bahan-bahan bacaan atau literasi-literasi menggiring kepada kekerasan. Ini penting. Kemudian juga numerasi, ya, jadi kemampuan untuk berhitung, kemudian mengkalkulasi secara saintifik segala macam, ini juga penting. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Kenapa penting kurikulum Merdeka Belajar dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pelajaran PAI atau pendidikan Al-Quran Hadis. Kalau secara spesifik terkait mata kuliah ini, ada yang penting di sini, yaitu fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, di sini ada 3 kata kunci menurut saya: fleksibilitas guru, kemudian yang ketiga sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Nah, ya, memang namanya kurikulum itu sistem, ya. Sudah ada sistem pendidikan di Indonesia, misalnya sistem pendidikan di Malaysia, sistem pendidikan sekolah-sekolah negeri, sistem pendidikan swasta, sistem pendidikan pesantren. Semuanya punya sistem, ya, sistem aturan yang sifatnya aturan baku, kemudian berjenjang segala macam. Tetapi esensi dari kurikulum Merdeka ingin, sekalipun ada sistem yang sudah dibuat kurikulum Merdeka ini, tapi diberikan independensi bagi guru itu untuk fleksibel, ya, fleksibel melakukan pembelajaran, ya. Jadi tidak terkesan hanya di bawah ketiak kurikulum, ya. Jadi guru memang harus kreatif, ya. Bagaimana cara kreatifnya? Tadi ada kata kunci yang ujung, ya, harus menyesuaikan konteks dan juga muatan lokal. Nah, konteksnya berbeda, misalnya antara sekolah ini dengan sekolah ini, maka tidak bisa dipukul rata, ya, aturan-aturan pembelajaran itu. Oh, konteksnya berbeda, siswa yang usianya SD dengan siswa yang kuliah yang usianya di tingkat SMP maupun siswa yang di tingkat SMA. Tentu ada bentuk perlakuan yang berbeda, cara penyampaian strateginya berbeda, bahkan materi juga harus berbeda. Sekalipun topiknya sama, ya. Misalnya topiknya tentang bersuci, ya. Kalau di SD baru diajarkan tentang misalnya wudhu, kenal air segala macam.
Ya kalau misalnya tingkat SMA mungkin sudah mengenal dengan namanya mungkin mandi junub segala macam. Jadi ada bentuk tingkatan dan juga cara penyampaian juga harus berbeda. Kita tidak bisa tembak rata, misalnya kita ngajar dengan siswa yang latar belakang dari kondisi sosial yang berbeda, culture yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Wah, ini juga masuk singgungannya juga dengan multikultural ini kan. Jadi sehingga di sini sebenarnya guru harus bagaimana dia memunculkan kreativitas dan juga inovasinya dalam pembelajaran. Karena guru tidak juga, sekalipun materi ini sebenarnya sudah banyak sekali ya, materi-materi kurikulum, LPP, silabus itu tinggal download, semuanya tumpah ruah ada di internet. Bahkan pemerintah sudah menyediakan juga di website resmi Kemendikbud maupun Kemenak kalau di sekolah-sekolah yang berbasis agama, biasanya kadang di Kemenak juga ada kan. Nah, itu semuanya ada, tetapi sekalipun sudah diberikan secara gratis, terbuka, itu sifatnya hanya rambu-rambu saja. Selebihnya guru ya yang mengetahui betul bagaimana situasi kelas, bagaimana situasi murid, bagaimana situasi jam pelajaran. Maka penting juga misalnya nih teman-teman ngajar di jam pertama akan berbeda situasi kondisinya nanti ketika belajar mengajar di jam terakhir. Itu akan beda. Maka perlu nanti strategi khusus. Nah, yang terakhir di sini dari poin yang terakhir ini ada muatan lokal. Nah, sebisa mungkin ya pelajaran apa yang mau kita sampaikan di sekolah ya itu mengandung muatan lokalnya. Misalnya nih, kalau di Jogja ya, di Jogja itu ada namanya, saya pernah mengajar di Jogja itu ada namanya kebijakan sekolah itu tentang Kamis Pahing ya. Nah, Kamis Pahing ini kan sebuah nilai budaya, tradisi yang itu mengakar kuat ya Kamis Pahing. Kemudian dibuatlah kebijakan setiap hari Kamis Pahing menggunakan pakaian adat. Nah, di sini pelajaran-pelajaran juga bisa kaitannya dengan bagaimana mengangkat nilai budaya lokal, baik itu cara materi maupun cara teknisnya. Misalnya tadi kan, sekolah ada Kamis Pahingnya. Jadi, kemudian kalau dalam pelajaran seperti apa? Mungkin itu memasukkan unsur-unsur jenis-jenis makanan. Ya. Misalnya pelajaran apa? Yang mengenal tentang kebudayaan. Mengenal tentang kebudayaan diajarin tuh, ada macam-macam khas yang dari Jogja, misalnya khas dari daerah Sumatera, khas dari Kalimantan, kemudian dari Sulawesi, Papua, segala macam. Jadi Timur, segala macam. Bahkan yang dari luar negeri dikenalkan. Untuk apa? Agar budaya lokal itu tetap terjaga, masuk di dalam sistem pendidikan, bahkan juga sampai ke spesifik masuk ke dalam materi-materi pembelajaran. Dan ini menurut saya menarik. Nah, disinilah kekuatan dari kurikulum Merdeka Belajar karena karakteristiknya sangat khas. Tadi ya, yang pertama tadi, yaitu berbasis proyek yang intinya dalam pengembangan soft skill, dia ingin menekankan sebagai memunculkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, jadi fokus kepada materi esensial untuk penguatan ya dasar literasi maupun numerasi. Dan yang ketiga, itu diberikan kesempatan bagi guru secara fleksibel ya, mengembangkan kemampuan diri peserta didik berdasarkan dengan mengingat konteks maupun muatan lokal. Nah, itu teman-teman berkaitan tentang apa sih Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar, kaitan juga dengan PAI seperti apa, kemudian kenapa harus kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sekarang cara teknis kita akan lihat ya. Kira-kira kalau pelajaran PAI atau pelajaran-pelajaran yang lain ya, nah itu kalau di sekolah SDMI ya, itu berapa jam? Nah, kalau di tingkat SD maupun MI, itu ada 144 jam. Jadi, selama 1 tahun ya, hitungan rate-nya ini sekitar 12 bulan lah kira-kira ya. Jadi, ada 144 jam. Jadi, kalau 144 jam itu dibagi 12 bulan, berarti setiap bulan itu ada 12 jam ya, kalau tidak salah. Nah, berarti kalau 12 jam dibagi 4 minggu, berarti sekitar ada 3 jam dalam sepekan. Ya. Nah, kalau SD, itu kan kita tahu ya, kalau SD itu kan 1 jam pelajarannya itu bukan 60 menit, tetapi 30 menit atau 35 ya kalau tidak salah ya. Kemudian yang tingkat SMP ini ternyata tidak sebanyak yang SD, ada 144 jam. Tapi menitnya juga akan berbeda ini. SMP itu ada 108 jam. Sedangkan yang SMA itu ada 108 jam juga. Nah, ada yang tingkat SMA LB itu 78 jam. Jadi tentu ini beda-beda. Pertama, 1 jamnya pelajaran itu bukan 60 menit dan jam jenjang itu juga beda-beda. Kalau tidak salah ini, mudah-mudahan tidak salah itu SD itu 35 menit, SMP itu 40 menit, SMA itu 45 menit kalau enggak, atau agak sedikit kurang, SD 30 menit, SMP 35 menit, SMA 40 menit. Nanti coba kita cross-check bareng ya. Oke, nah dari sini beda-beda. Kalau kita lihat metriknya seperti ini teman-teman. Ini kita gedein sedikit ya. Ini alokasi waktu mapel PAI di SD. Ini. Pendidikan agama Islam budi pekerti juga ini sama ya, sama dengan apa namanya ini agama yang lain ya. Jadi di Indonesia agama-agama lain diakui dan ada keseimbangan dalam pelajaran juga sama ya. Lihat ini. Jadi agama Islam totalnya 144 jam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu
apalagi ini, Konghucu juga ada di sini kan, 44 jam. Jadi ini memang bagaimana negara hadir, kementerian juga hadir untuk menunjukkan bahwasanya di sini setiap agama itu diakomodir ya, pembelajarannya itu jam-jamnya juga sudah ada. Oke, ini balik lagi. Oke, ini coba lihat. Nah, teman-teman sekalian, di sini dilihat ini. Ini kegiatan reguler 108 jam. Ya. Proyek minimal. Ini proyek minimal 20% dari total per tahun. Jadi ada sekitar 36 jam. Jadi jangan isinya itu ceramah semua. Ternyata ada tugas-tugas atau kegiatan yang sifatnya berbasis proyek, teman-teman ya. Jadi disesuaikan juga dengan usia dan juga materinya sama tingkat jenjangnya ya. Tidak mungkin anak SD disuruh bikin video, apalagi kelas 1 kan. Ya itu tidak mungkin. Oke, kita coba lihat alokasi mata pelajaran PAI tingkat SMP. Ini sebenarnya saya cek tadi kelas 789 kalau tidak salah. Oh, ini yang ini. Ini nih. Sama jamnya juga dengan yang pelajaran agama lain. Ini Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan juga Islam. Ini ada 108 jam. Tugas basis proyeknya itu ada 20% dari total keseluruhan. 36 jam ya. Kalau SD tadi 36 jam juga sama. 36 jam. Oke, coba kita cek yang SMA. Nah, ini SMA. Ini seharusnya kelas 10, 11, dan 12 ya. Jadi ada 108 ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini bisa kita tahu bahwasanya dalam pembagian distribusi jam pembelajaran PAI dan juga pelajaran agama-agama yang lainnya, ini jumlahnya juga cukup banyak ya. Tapi kalau kita lihat ya, coba kita lihat keseluruhan ya. Barangkali ada beberapa mata pelajaran yang jumlahnya cukup banyak, misalnya kayak ini misalnya pelajaran bahasa Indonesia 144 jam. Ya, ini juga cukup tinggi. Matematika, ya ini numerasinya juga harus tinggi. Ini 144 jam. SMA, bahasa Inggris 72 jam. Yang lain juga sama. Dan total dalam setahun itu ada 1.548 jam yang harus dilalui oleh siswa. Menurut saya itu jam yang cukup panjang ya. Kalau direntangkan dalam harian itu ada berapa lama ya? Sehari itu ada 24 jam. Ya. 24 jam itu hari ya. Berarti kalau 1.548 jam itu berapa lama? Nah, itu coba dihitung ya. Itulah jam keseluruhan dari pembelajaran selama 1 tahun tingkat SMA dari seluruh pelajaran. Nah, ini luar biasa. Jadi memang di Indonesia ini banyak gitu ya. Apa yang harus dipelajari siswa itu banyak sekali ya. Ya macam-macam ya. Bahkan ada usulan-usulan misalnya, pelajaran agama itu dikembalikan saja ke keluarga misalnya. Jadi di sekolah itu tidak perlu pelajaran agama. Nah, ini menurut saya juga pro kontra ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi menurut saya tidak setuju karena pelajaran agama itu sebisa mungkin itu juga diajarkan di sekolah ya. Itu sebisa mungkin wajib bahkan ya. Karena kenapa? Tidak semua keluarga itu bisa mendampingi bahkan memberikan pelajaran tentang agama. Ya. Karena tidak semua keluarga itu juga ahli dalam agama ya. Nah, hal-hal yang mendasar mungkin kepercayaan terhadap Tuhan, mengenal Tuhan, Rasul, Nabi Muhammad segala macam dan juga lain-lain barangkali itu bisalah dibantu semampunya. Tapi pelajaran agama ini memang penting untuk diajarkan di sekolah sebagai proses dalam pengajaran ya. Nilai-nilai edukasi bukan hanya mengenal tentang ketuhanan, kenabian atau hal yang lainnya atau akhirat segala macam, tapi ada aspek-aspek yang perlu ditekankan. Bagaimana misalnya nanti siswa belajar tentang hukum, ahkam, kemudian praktek-praktek fikih, kemudian juga praktek-praktek ritual, tradisi, kemudian juga tujuan ibadah. Menurut saya sekolah ini juga salah satu solusi dalam bagaimana pengajaran agama. Apakah ini waktunya kurang atau tidak? Kalau kita melihat dari alokasi waktu yang ada di SD, SMP, kemudian SMA, tentu ini ada pembagian yang menurut saya sudah diperhitungkan matang ya. Tapi tentu ini akan beda-beda kasusnya dalam satuan pendidikan yang berbeda. Misalnya dalam pendidikan madrasah. Madrasah itu kan pelajarannya juga ini baru SD, SMP ini ya. SMP yang umum ya, SMA juga yang umum. Tapi kalau di madrasah aliyah, pesantren tentu pelajaran agama jauh lebih banyak ya, karena memang sekolahnya spesifik sekolah pelajaran agama. Tentu ada yang diunggulkan ya, pelajaran agama, penekanan yang lain. Kalau sekolah negeri tentu dia bukan sekolah agama, tapi hak untuk mendapatkan pelajaran agama itu adalah hak segala umat manusia ya. Menurut saya itu. Tapi spesifiknya adalah hak dari seluruh warga Indonesia ya. Tapi kalau seluruh hak segala umat manusia, tentu ada juga orang yang ateis yang tidak beragama. Walaupun dalam menurut kepercayaan saya pribadi yakin ya,
seateis-ateisnya orang itu, dia pasti meyakini ada kekuatan yang zat yang luar biasa. Ya sebenarnya itulah yang yang disebut dengan zat Tuhan ya, atau namanya itulah Tuhan ya, yang menguasai alam raya ya. Seateis-ateisnya orang yang lebih mempercayai tentang sains segala macam, pasti dia meyakini itu ya, dalam hati saya, dia pasti meyakini bahwasanya ada yang luar biasa yang meng-create ya universe alam raya ini sehingga presisi. Nah, kalau dalam Islam, kalau di Indonesia itu meyakini bahwasanya negara Indonesia ini negara yang bertuhan, sehingga wajib warga negara Indonesia itu dia memiliki identitas yang di situ menyatakan Tuhannya, agamanya itu siapa. Menunjukkan agama berarti dia menunjukkan dia masyarakat Indonesia yang bertuhan. Apapun beda-beda ya, ada yang meyakini Tuhan yang seperti ini, itu dalam Islam. Pelajaran agama itu menurut saya wajib sekali diajarkan di sekolah. Ya. Kita tidak tahu kondisi keluarga yang berbeda-beda, ada yang sibuk bekerja, ada yang memang terkendala dari sisi banyak hal ya. Solusi untuk mencerdaskan bangsa ini salah satunya juga melalui pelajaran agama ini, itu lewat sekolah. Maka wajiblah itu pelajaran agama itu masuk, dan undang-undang juga menyatakan demikian. Nah, teman-teman sekalian, saya sebenarnya sangat senang sekali dengan kurikulum Merdeka ini ya. Karena apa? Kurikulum Merdeka ini juga adalah bagian dari solusi untuk mencerdaskan bangsa dan merespon situasi yang berbagai macam ini ya. Kita tidak tahu ke depan itu pandemi itu apalagi ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Tetapi kita cukup kaget kan dengan pandemi yang tiba-tiba, walaupun isunya sudah beberapa negara sudah terkena waktu itu, tapi menurut saya ini cukup tiba-tiba ya, tiba-tiba orang harus belajar online, tiba-tiba orang harus physical distancing, social distancing, harus pakai masker secara berjamaah, kemudian juga mereka harus juga menjaga jarak dan juga fokus mulai pada kesehatan. Ada hal-hal yang sifatnya reguler kemudian terabaikan, termasuk juga pendidikan ini, semua orang berusaha untuk memperbaikinya, mencari solusinya. Hadirnya media-media, salah satunya itu memang untuk bagaimana hak-hak warga negara untuk menerima pembelajaran, termasuk anak-anak sekolah. Melalui kurikulum Merdeka ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lebih lanjut ya, terutama pelajaran PAI ini. Kita harus mencari solusi bagaimana pelajaran PAI, pelajaran agama Islam, khususnya juga pelajaran pendidikan Al-Quran hadis ini bisa diajarkan melalui berbagai macam alternatif media, solusi, dan juga materi yang menurut saya itu harus lebih inovatif kembali. Demikian materi kita sejak hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menambah wawasan informasi dan juga hadirnya teman-teman terkait tentang bagaimana pembelajaran PAI di sekolah dengan situasi yang baru saja kita bicarakan tadi, situasi pandemi dengan kehadiran kurikulum Merdeka sebagai kurikulum di dalam situasi darurat. Terima kasih atas atensi dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.